Shalom, sahabat Alkitab sekalian. Selamat datang kembali dalam program Bincang Alkitab, program bincang santai dan interaktif yang digagas oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk membahas tema-tema menarik seputar Alkitab yang pastinya relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan sahabat Alkitab sekalian, bersama saya Vinca Elizabeth dan pada saat ini narasumber kita adalah Bapak Hortensius Mandaru. Selamat siang Pak Tensi. Selamat siang Ibu Pendeta Vince, juga sahabat Alkitab sekalian, selamat bertemu lagi. Ya, selamat Natal juga buat sahabat Alkitab sekalian ya yang merayakan Natal pada hari ini. Dan sahabat Alkitab sekalian, tema kita pada saat ini senada ya dengan tema yang diusung oleh PGI dan KWI ya Betul, betul. tentang mengangkat tema tentang keluarga nih sahabat Alkitab sekalian. Nah, mungkin jika selama ini ketika kita mengingat Natal, yang kita ingat libur panjang, tukar kado, makan malam bersama keluarga, perkunjungan, atau ibadah dan pesta di gereja. Nah, saat ini kita ingin diajak kembali untuk merefleksikan pesan Natal di awal-awal zaman di Alkitab ya, Natal perdana, yaitu tentang perayaan keluarga nih. Nah, seperti apa? Seperti biasa, sahabat Alkitab sekalian bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom live chat, dan juga bagi sahabat Alkitab sekalian, kita akan kurang lebih 60 menit ke depan kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Hortensius. Dan sebelum kita mendengarkan materinya, terlebih dahulu marilah kita saksikan tayangan informasi berikut ini. LAI tengah mengembangkan ALIN, Alkitab Interaktif, sebuah AI berbasis Alkitab guna memperkaya pengalaman membaca, mempelajari, dan mendalami Alkitab dari sumber yang terpercaya. Download ALIN LAI di Play Store sekarang. Baik, sahabat Alkitab sekalian, kembali pada tema bincang Alkitab kita hari ini adalah Natal tanpa Yusuf dan Maria. Nah, kita akan bersama-sama untuk mengembalikan makna Natal ke tengah keluarga kita ya. Dan sahabat Alkitab sekalian, ketika kita mengingat tentang Natal, di perayaan Natal, di ibadah-ibadah Natal, kita akan menjumpai gambaran tentang bayi Yesus yang didampingi oleh kedua orang tuanya, dan tentu saja pusat dari itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang dimana Allah hadir ke dalam dunia ini melalui diri Yesus. Tetapi mungkin kita sering terlewat ya untuk memberikan perhatian khusus kepada orang tua dari Tuhan Yesus di dunia gitu ya. Yusuf sebagai ayahnya, Bunda Maria sebagai ibunya, dan ya tanpa melebih-lebihkan juga kita harus mengakui bahwa ya mereka berdua hadir di samping Tuhan Yesus gitu. Pasti ada peran tersendiri, ada pergumulan tersendiri ya. Tadi sempat berbincang juga ya Pak, kalau di zaman dahulu itu kalau gambaran tentang sosok Maria, ya kita selalu melihatnya sebagai sosok yang sepertinya kayak menerima-menerima saja gitu ya, ketika ia dianugerahi untuk boleh melahirkan bayi Yesus dari Roh Kudus, dan juga Yusuf yang sepertinya tidak banyak bicara gitu kan ketika malaikat menyampaikan. Nah, apakah memang mereka sepasrah itu gitu kan, meskipun tidak ditampilkan secara jelas ya di dalam teks-teks Alkitab, tapi kalau kita bayangkan pasti ada pergolakan batin di antara mereka berdua. Dan juga Natal mungkin bisa menjadi begitu khidmat dan begitu bermakna, tidak terlepas dari peran parenting dari Maria dan Yusuf itu mungkin ya Pak ya. Dan pada saat ini perbincangan ini kita akan kembali melihat lebih dalam ya tentang peran dari sosok Maria dan Yusuf khususnya, dan mengembalikan bahwa perayaan Natal ini merupakan perayaan yang mula-mula dirayakan di dalam keluarga, khususnya keluarga kecil dari Yusuf. Nah, kita langsung dengarkan saja dari Bapak Hortensius. Silahkan Pak. Terima kasih Ibu Vince. Ya, juga sahabat Alkitab sekalian, tadi sudah dikatakan ya, memang fokus kita siang hari ini bicara hal-hal yang konkret saja. Kita mungkin terbiasa dengan doktrin ya, Allah menjadi manusia, itu kan doktrin besar sekali ya. Allah menjadi manusia itu abstrak ya, tapi manusia mengambil katakanlah start awalnya menjadi manusia itu jelas dalam keluarga yang konkret ya, ada suami, ada istri, ada bayi, lalu ada konteksnya. Nanti kita lihat bahwa dalam keluarga Yahudi abad pertama harus kita bayangkan sesuatu yang berbeda ya.
dari konsep keluarga masa kini. Jadi problemnya itu, jadi kita sudah terbiasa dengan Natal sebagai hari raya besar, bahkan global sekarang ya, yang dirayakan beramai-ramai, bahkan oleh teman-teman dari keyakinan lain juga ikut menikmati perayaan ini. Jadi ini macam perayaan kerakyatan ya, global dengan pernak-pernik yang banyak ya. Pesta rakyat lah ini sekarang ya. Ada Natal kantor ya, Natal nasional, itu banyak sekali. Jadi membuat Natal ini menjadi pesta umum, pesta publik ya. Kita dengan itu sedikit bisa melupakan hal yang lebih konkret ya, konteks kecil, konteks katakanlah family ya. Kenapa? Karena ini pesta sudah menjadi pesta yang amat global ya, tentu tanpa menyinggung hal-hal lain. Lalu dari segi liturgi juga tentu kita ada katakanlah liturgi resmi di gereja, tapi biasanya fokus kita kan pada tema teologi ya. Teologi tadi yang saya sebut Allah menjadi manusia, maka fokus kita ke bayi. Bayi Yesus yang datang. Tentu ini memang sesuai katakanlah dengan apa yang menjadi tekanan seluruh Injil-Injil ya. Tapi dalam kitab Injil juga minimal Matius dan Lukas ya, sedikit ada cerita ya tentang bagaimana bayi ini punya ayah dan ibu yang konkret ya. Nanti di kisah waktu dia dewasa bahkan ada saudara-saudarinya ya. Jadi Yesus dari awal dan sepanjang hidupnya punya interaksi, punya relasi dengan keluarga ya. Kalau sejak bayi kan dia punya katakanlah relasi dengan ayah ibunya. Ya, hari ini kita mau fokus ke situ. Identitas Tuhan kita sebagai manusia ya, sebagai Allah yang menjadi manusia itu ditentukan juga oleh relasi ini ya, relasi dia dengan ibunya atau ibu dengan dia, relasi dia dengan ayahnya ya, dan juga antara suami istri itu ya, yang dari awal nanti kita lihat bahwa sejak awal sudah ada problem di pasangan ini ya. Jadi itu sebenarnya fokus perbincangan kita supaya Natal ini lebih konkret, dialami, dilihat sebagai peristiwa satu keluarga ya, peristiwa yang terjadi dalam satu keluarga. Tentu kita startnya mesti apa sih keluarga Yahudi ya abad pertama itu. Mungkin kita baca dulu teksnya, Markus pasal 6 ayat 4 ya. Di situ Yesus sendiri berbicara atau menyinggung ya tentang konsep keluarga, dan itu sebenarnya keluarga dalam arti komponen-komponen yang membentuk identitas manusia Yahudi abad pertama. Juga Yesus sendiri ya. Markus pasal 6 ayat 4 ya. Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di kampung halamannya, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ya, jadi ini soal kehormatan ya. Nabi itu dihormat di mana-mana kecuali di kampung halamannya, konteks pertama, di kaum keluarganya, makin ke dalam, dan di rumahnya. Ini sebenarnya konsep keluarga ya dalam arti umum itu orang Yahudi abad pertama itu. Jadi ada oikia ya, ada sigenia dan ada patris ya. Nah, oikia itu selalu berarti rumah ya, keluarga ya, kita sebut rumah tangga, tapi bukan keluarga inti dalam masyarakat modern, tapi keluarga besar ya, di mana ada orang sebut pater familias ya, bapak keluarga ya, sebagai katakanlah rumpun ya, dia yang punya anak laki-laki, dalam itu juga keluarga dari semua anak laki-laki berkumpul di samping dia. Itu jadi keluarga besar lah menurut istilah kita ya, bahasa Ibraninya bet av ya, ya rumah bapa ya. Lalu ada kelompok yang sedikit extended dari itu ya, yang tadi disebut ya, kaum keluarga ya, sigeneia ya, atau sugenes ya, jadi orang yang lahir bersama ya, dari keturunan yang sama ya, kaum keluarga. Lalu ada yang lebih besar, patris ya, kampung halaman. Jadi ini sebenarnya 3 konteks ya, hidup sebagai keluarga dalam abad pertama. Ada rumah besar ya, yang kita sebut rumah tangga, tapi lebih luas dari itu ada kaum keluarga dan ada kampung halaman. Ini 3-tiganya tadi disinggung. Ini sebenarnya 3 konteks yang memberi katakanlah
peran identitas siapapun ya, termasuk identitas Yesus berkembang dalam konteks itu, dalam relasi ya dengan konteks itu. Tentu kita tahu ya tentang keluarga ini ada problem Kak sejak awal. Ibu Pendeta. Iya. Ya kalau kita baca Matius ya 1:18 ya, di situ itu udah baru aja mulai ditampilkan ini keluarga ya. Tadi udah bagus, ada silsilah yang megah ya, dengan seluruh daftar orang-orang terkenal, raja-raja terkenal. Yesus jadi puncak, tiba-tiba masuk cerita konkret dalam satu keluarga langsung dengan problem ya. Coba kita singgung aja problem itu. Yusuf diam-diam ingin Ya, menceraikan. ya. Di ayat 1 pasal 1 ayat 18 Injil Matius ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ya, ini menarik bahwa Yesus ditempatkan di keluarga konkret yang di tahap awalnya udah mulai bubar. Jadi ada bahaya broken home dari awal. Ya, jadi di perkawinan Yahudi tentu kita semua tahu ya, ada 2 tahap. Ada tahap pertama itu biasanya seorang gadis dilamar, ada ahli yang mengatakan sekitar 12-13 tahun itu sudah diikat dalam istilah ya. Tapi masih diizinkan, katakanlah dibiarkan 1 tahun hidup dengan di rumah orang tuanya, belum diambil. Tapi sejak diikat itu dia sudah dibawa katakanlah ya kekuasaan ya, hak atau tanggung jawab dari calon suaminya. Nanti di tahap kedua baru calon suaminya itu datang mengambil ya, atau pengantin itu dibawa ke rumah calon suami. Tapi ini di tahap pertama, ini mereka sudah diikat sebagai suami istri. Dan pelanggaran dalam tahap ini sudah dilihat sebagai perzinahan. Itu sebenarnya yang terjadi di teks tadi ya. Di teks tadi Yusuf langsung pada tahap pertama ini ternyata Maria sudah hamil. Yusuf kan nggak tahu ya siapa penyebabnya ya. Tentu kita bisa mempertanyakan kenapa Matius menampilkan malaikat sesudah kejadian, bukan seperti di Injil Lukas ya, diberitahu sebelum kejadian kepada Maria. Tapi ini terhadap Yusuf diberitahu setelah Maria hamil ya. Maka dia pasti ya sebagai laki-laki ya, laki-laki manapun pasti ngamuk lah minimal ya. Kita tidak tahu, memang Injil tidak merekam, pasti ada pertengkaran ya, pasti ada kemarahan. Hanya memang dalam Injil Matius Yusuf katakanlah cari solusi sendiri ya. Karena dia tidak tahu bahwa itu rencananya Tuhan ya, dia pasti marah. Dalam masyarakat waktu itu yang amat menghargai kehormatan, ya ini sesuatu yang benar-benar mempermalukan baik Yusuf, baik keluarganya ya, bahkan seluruh desa itu ya, 3 konteks tadi ya. Jadi ini sesuatu yang memang mempermalukan ya, dia mempermalukan keluarganya dan mempermalukan seluruh katakanlah desa itu. Maka dia punya solusi menceraikan Maria secara diam-diam. Ini tentu solusi hukum ya. Memang di hukum Taurat diizinkan seorang yang kedapatan berzina, suaminya berhak atau membawa dia ke pengadilan publik. Nanti kalau dia diteliti bahwa dia memang dengan tahu dan mau dan itu terjadi di dalam kota, ada kans juga si perempuannya akan dihukum mati ya. Tapi kalau terjadi di Padang, berarti hanya laki-laki saja yang dihukum mati ya. Karena kalaupun dia teriak tidak ada orang yang dengar. Asumsinya kalau di kota seharusnya dia teriak ya, macam itu. Jadi ada pengadilan publik, tapi Yusuf tidak memilih itu. Dia memilih katakanlah solusi hukum yang lain, bahwa boleh menulis surat cerai dan langsung memberi kepada calon pengantinnya itu untuk dikembalikan kepada orang tuanya. Jadi pilihan kedua yang sesuai dengan hukum itu yang dipilih oleh Yusuf. Tapi juga ini memperlihatkan bahwa dia juga
punya sensitivitas ya. Dia peka ya, jangan sampai mempermalukan meskipun dia ini menyakitkan saya, udah deh ya, saya nggak perlu mempermalukan dia, saya ceraikan dia diam-diam. Tapi juga solusi yang secara hukumnya oke, secara manusiawi juga oke, itu tidak sesuai dengan rencana Allah. Ya, dalam cerita Matius ternyata malaikat bilang nggak boleh, lanjutin aja. Jadi keluarga tidak perlu bubar kendati ada masalah. Ya. Jadi kehormatan yang tadi Yusuf mau pertahankan bisa dipertahankan terus, ya, jika ikut saja. Ya. Jadi malaikat mengatakan kau harus terus mengambil Maria sebagai istrimu karena penjelasan teologis. Anak yang di rahimnya itu berasal dari Roh Kudus. Ini diberi alasan tentang mengapa Maria mengandung dan juga diberi tugas, tolong engkau lagi nanti yang memberi nama anak itu. Ya, dengan itu Yusuf nanti mengakui Yesus sebagai anaknya. Ya, dua hal yang penting. Ya. Kenapa? Karena secara sosial, ya, kita berhenti di faktor sosiologis saja ya, secara sosial, dengan itu perkawinan tetap sah. Ya. Dan terutama terhormat. Ya. Kehormatan Yusuf tetap terjaga, nama baik Maria juga tetap terjaga, juga tidak memalukan kaum keluarga, ya. Dan mereka tetap diterima di kampung halaman ya. Tadi 3 konteks itu. Nanti saat Yesus dewasa kan dia dikenal sebagai Yusuf atau Yesus anak Yusuf ya di Injil Lukas ya. Atau Yohanes juga ada ya. Bukankah dia ini anak Yusuf? Jadi memang di desa itu dia dikenal sebagai anak Yusuf ya. Jadi dia sah sebagai anaknya ya. Memang kita sebut itu anak yang secara legal sah karena semacam diadopsi ya. Tapi dengan itu juga secara teologis penting untuk Injil Matius bahwa dengan memberi nama oleh Yusuf, diakui sebagai anak Yusuf, maka Yesus sekaligus menjadi anak Daud. Itu tugas para teolog yang kembangkan itu ya. Kita hanya yang penting tadi ini dia diakui sebagai anak yang sah ya. Tetapi yang menarik juga karena dia ini sudah dikatakan oleh mereka, dia ini mengandung karena Roh Kudus ya. Berarti ini anak Allah ya, miliknya Allah. Maka Yusuf juga ya menghormati katakanlah itu dengan apa yang dikatakan di Matius 1:25 itu. Matius 1 ayat 25. Tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, jadi karena Yusuf tahu ini anak Allah atau milik Allah, maka dia tidak berhubungan dengan Maria. Biasanya penjelasan ayat ini dikaitkan dengan itu ya. Oh, berarti karena dia tahu ya. Apalagi kalau kita paralelkan dengan Yusuf yang tukang mimpi itu di Perjanjian Lama ya. Ya. Dia digoda terus oleh siapa namanya? Istri Potifar itu. Tapi dia nggak jatuh ya. Karena dia menghormati, ini bukan muhrim saya ya, dia bukan milik saya ini. Jadi dua-duanya diparalelkan ya. Yusuf di PL juga dia menghormati perempuan yang sudah dimiliki suaminya. Yusuf dalam Perjanjian Baru juga sama. Ya ini karena sudah dimiliki Allah ya. Sudah menjadi milik Allah, maka saya tidak berhubungan dengan dia. Itu kira-kira kalau kita lihat paralelnya ya. Jadi kalau lihat secara ekspektasi zaman itu ya, dia memang seorang pria yang sesuai dengan harapan masyarakat ya, terhormat ya, taat ya, dikayos ya, sadik, taat, menjaga harga diri sendiri, harga diri keluarga, harga diri pasangan, juga nama baik kampung. Ya, itu suatu yang sesuai dengan harapan katakanlah masyarakatnya ya. Tentu dari pihak sebelah ya, Maria ya sebagai perempuan juga pasti dia punya katakanlah perjuangan sendiri ya, bagaimana saya menjelaskan ya. Makanya di Injil Lukas konflik itu ditampilkan ya. Dia bertanya ya. Dia minta penjelasan bagaimana itu bisa terjadi padahal aku belum hidup dengan seorang laki-laki. Waktu itu kan dia sudah bertunangan ya. Waktu malaikat Gabriel datang, engkau akan mengandung dan melahirkan ya, berkat Roh Kudus. Dia bilang, bagaimana itu terjadi? Aku tidak mengenal seorang laki-laki. Lalu dijelaskan. Jadi Maria minta penjelasan. Itu beda dengan Zakaria ya.
seorang imam tapi dia minta bukti. Ya, saya sudah tua, bagaimana aku tahu bahwa hal itu terjadi? Makanya orang katakan antara Maria dan Zakaria itu bedanya itu. Ya, satu minta penjelasan, satu minta bukti. Lalu iman boleh dijelaskan. Sedangkan iman tidak perlu dibuktikan. Maka Zakaria dibungkam, dibuat bisu, sedangkan Maria diberi penjelasan itu. Yang menarik di sini ya, Lukas suka sedikit kontras ya. Seorang perawan malah lebih hebat dari seorang imam ya. Nah, memang Lukas berfokus pada ibu ya, pada Maria ya. Seperti Yusuf, Maria juga taat akhirnya ya, taat pada rencana Allah. Itu tentu menjadi pesan yang khusus. Nah, kalau kita lihat relasi ayah dan anak ya, memang Yusuf ini kekhasannya apa ya? Pernah nggak dia bicara? Tentang ini Maksudnya dalam Injil kita pernah nggak Yusuf ini bicara? tidak ada sih kayaknya. Ya, karena dia nggak pernah Hanya ngomong ya. melakukan sesuai. Ya, dia hanya buat, tapi dia tidak pernah ngomong. Jadi ini memang tekanan dari Injil ini ya. Injil Matius tuh menekankan Yusuf yang nggak ngomong apa-apa. Hanya diam, tapi dalam diam sebenarnya dia ikut membentuk identitas Yesus. Ya. Kenapa? Dia memberi nama Yesus. Sehingga Yesus menjadi tadi anak sah dari keluarganya, juga di mata orang sekampungnya. Juga sah sebagai keturunan Daud. Jadi Bapak ini meskipun diam, dia ikut membentuk identitas Yesus ya, sebagai keturunan Daud. Lalu melalui Yusuf, jangan lupa silsilah di Matius awal itu menempatkan katakanlah Yesus itu di akhir silsilah ya. Sebelum nama dia ada Maria, ada Yusuf. Jadi Yusuf membawa Yesus katakanlah dalam seluruh sejarah suku, sejarah. Jadi selain masuk dalam keluarga, masuk dalam komunitas katakanlah keluarga besar, Yesus juga identitasnya ditempatkan dalam keseluruhan suku Israel. Ini peran Yusuf terhadap identitas Yesus ya, sebagai puncak sejarah bangsa Israel. Jadi orang bilang ini peran yang menarik ya, peran family, tribal, tapi juga konteks rajawi, karena dia dengan itu menjadi keturunan Daud ya, keturunan Daud ya, itu karena pengaruh dari ayah yang tidak pernah bicara ini. Jadi orang bilang dia cukup berperan sebenarnya meskipun tidak pernah bicara. Nah, kalau kita ngomong tentang ibu, gimana? Ibunya memang untuk tradisi, misalnya tradisi kami di Katolik itu jelas ya. Kita peran ibu untuk Yesus itu amat besar ya. Memang dalam Injil Lukas itu menjadi tekanan. Tapi kalau kita tempatkan dalam konteks keluarga Yahudi abad pertama, ini menarik karena pertumbuhan dan pembentukan awal anak-anak itu urusan ibu. Karena ini urusan domestik ya. Ya, karena suami itu biasanya urusannya publik ya. Jadi ibu dan anak tuh dalam keluarga abad pertama itu memang diharapkan untuk sehidup, sepenanggungan ya. Dalam duka dan dalam suka, yang sekarang konteksnya suami istri, dulu tuh konteksnya ibu dan anaknya. Harus dalam suka dan duka. Nah, ini menarik ya, karena juga dalam Injil Lukas dikatakan oleh Simeon kepada Maria, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Jadi memang Maria ikut terlibat ya dalam identitas anaknya ya, yang juga menimbulkan pro dan kontra ya. Kita tahu kemudian dalam katakanlah masa hidup Yesus selanjutnya, relasi Yesus dengan orang-orang itu juga ada yang menerima, ada yang tolak toh. Jadi ibu juga pasti merasa ya, anak saya kok dibenci, ditolak, pasti dia ikut merasakannya itu. Jadi saya rasa dengan itu kita lihat bahwa perkembangan identitas Yesus ya, itu ditentukan juga oleh relasi dia, baik dengan ayahnya, baik dengan ibunya, juga dia melihat bagaimana dua orang ini ya, ayah dan ibunya turut berperan ya. Relasi keduanya yang dari awal tadi tidak terlalu kompak juga pasti ada pengaruhnya kepada pertumbuhan dia ya. Lalu kita masuk 12 tahun di Lukas ya. Bisa baca sebentar di Injil Lukas waktu Yesus berumur
12 tahun. Yesus, Lukas 2 ayat mulai dari ayat berapa, Pak? Ya, yang mungkin yang dia menjawab itu loh. Surat Ya, mereka. waktu Maria bertanya, mengapa kau buat ini ya? Oh iya. Mereka udah pergi, lalu baru setelah 1 hari baru tahu dia ternyata nggak ikut. Mereka balik lagi cari, gitu. Iya. Setelah 1 hari baru mereka dapat. Lalu Maria bilang apa itu? Di Lukas 2 ayat 48 ya, ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Namun mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, ini sebenarnya adegan terakhir ya. Yesus masa kecil dalam semua Injil itu tidak ada, hanya Lukas yang merekam dia sampai usia 12 tahun, dan kita tahu usia remaja itu anak-anak mulai punya pikiran sendiri, sudah mulai ada prioritas sendiri, dan itu juga terjadi pada Yesus ya. Tadi kita sudah singgung. Ini Yesus ini sudah mulai ambil jalan sendiri kan. Orang tuanya pulang, dia mulai tinggal. Jadi udah mulai ada prioritas sendiri, mengambil jalan sendiri. Tentu saja orang tuanya ingin sesuai dengan ekspektasi zaman itu ya. Anak harus taat, anak harus taat pada orang tua, hormat orang tua. Maka dia bilang, "Nah, mengapa engkau berbuat demikian?" Gitu. "Lihat bapakmu dan aku cemas mencari engkau." Ini kan keprihatinan ya dari orang tua yang wajar. Lalu jawaban si anak remaja ini sudah mulai lihat ya. "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Ya udah mulai ada beda prioritas katanya. Si ibu ngomong tentang bapakmu, maksudnya Yusuf. Ya. Si anak mulai prioritaskan bapakku, Allah. Ya. Jadi tapi apa? Mereka pulang bersama. Ya. Tentu ada ketegangan, tidak perlu merusak kesatuan. Ya. Ada dialog meskipun tidak selalu nyambung kan. Ibunya nggak ngerti, ya udah ya. Nanti aja ngerti aja. Yang penting sekarang kita tetap bersatu, kita pulang bersama. Dengan itu identitas Yesus tidak secara ideal seperti orang pikirkan, tapi suatu yang secara manusiawi berkembang juga dalam konflik-konflik kecil ya. Ketidaknyamanan dalam komunikasi seperti itu diperlihatkan dengan gamblang dalam narasi Injil-Injil ya. Mungkin itu yang perlu kita sadarkan waktu kita renungkan atau rayakan Natal ini, bahwa Yesus sungguh hidup dalam sebuah keluarga yang konkret ya, yang nyata, yang dari awal ada problem ya, tapi juga dia ikut bagaimana itu diselesaikan antara orang tua, dan bagaimana relasi dengan ayah, relasi dengan ibunya turut membentuk dirinya. Itu yang kita perlu ingat ya dalam merayakan Natal pada hari-hari ini. Baik, terima kasih banyak Pak Tensi dan juga sahabat Alkitab sekalian ya. Kita telah mendengar bagaimana kehidupan Yesus yang terakhir tadi ketika dia beranjak teenager ya, seperti remaja pada umumnya ya mungkin ya. Bahkan diperlihatkan dengan jelas. Nah, sahabat Alkitab sekalian, kita juga akan masuk kepada sesi diskusi dan tanya jawab. Nah, mungkin sebelum itu terlebih dahulu kita akan saksikan tayangan informasi berikut ini. E-book Pedoman Penafsiran Alkitab. Sahabat Alkitab, miliki segera e-book Pedoman Penafsiran Alkitab melalui Google Playbook. Kamu tinggal klik kata kunci e-book Pedoman Penafsiran Alkitab. Pilih judul yang kamu inginkan. Informasi deskripsi cek di sini. Pesan sekarang juga. Ya, sahabat Alkitab sekalian, tayangan informasi adalah tentang e-book Pedoman Penafsiran Alkitab ya. Jadi sekarang sudah tersedia versi e-booknya buat sahabat Alkitab yang suka membaca melalui
media digital ya, HP, iPad atau laptop. Nah, sahabat Alkitab bisa memesan e-book ini. Dan kita akan masuk pada sesi diskusi dan tanya jawab, dan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya Pak. Bisa saya akan langsung bacakan Oke ya ya. untuk dijawab. Ya, yang pertama, dalam Injil Matius dan Lukas, Yusuf dan Maria tidak banyak berbicara, tetapi tindakan mereka sangat menentukan. Bagaimana kita menafsirkan keheningan ini secara teologis antara Yusuf dan Maria ini? Ya, terima kasih. Memang yang diam itu dalam Injil Matius. Ya, Injil Matius jelas semua pelaku manusiawi itu entah diam atau didiamkan. Itu sesuai dengan teologi Injil Matius dalam seluruh 2 pasal awal itu, bahwa ini rencana Allah yang sedang terjadi. SOP-nya udah jelas ya. Maka ada kutipan Alkitab, ada malaikat, ada mimpi, itu yang aktif di Matius 1-2 itu. Sedangkan pelaku-pelaku manusiawi itu hanya dengar, hanya lakukan, hanya jalankan. Ada yang coba-coba melawan, misalnya Herodes ya, coba-coba mau menghalangi rencana Allah itu, tapi gagal total. Dia semacam boneka aja. Jadi memang itu sesuai dengan teologi Injil Matius, bahwa rencana Allah pasti jadi. Kalau dia udah mau, pasti jadi. Meskipun orang-orangnya yang nggak terlalu sempurna seperti yang diperlihatkan di silsilah itu. Jadi rencana dari Tuhan pasti jadi. Pelaku-pelaku manusia tidak menentukan, maka kebanyakan mereka diam aja. Baik Yusuf maupun Maria itu diam ya. Yusuf yang aktif sekali malah tidak pernah bicara itu. Itu khas Matius. Kalau di Lukas kan beda. Kalau di Lukas Yusufnya diam, Marianya aktif. Dia bertanya, dia ngomong, dia malah pesiar, ataunya bepergian ya. Bepergian. Dia bernyanyi ya, Ya, makanya mungkin ibu-ibu lebih suka yang Maria yang di Lukas ya. Jadi dia lebih, tapi tetap aja selalu kehendak Tuhan itu yang didahulukan. Jadi makanya baik Maria dan Yusuf dengan caranya masing-masing ya biasanya dilihat sebagai teladan bagaimana hidup yang percaya, beriman dan taat kepada rencana Tuhan. Apapun halangan, mungkin mereka tidak mengerti, mungkin ada halangan yang besar sekali secara manusiawi, tapi akhirnya mereka memilih untuk taat. Pasti baik itu rencananya. Jadi mereka berusaha mengatasi kesulitan itu. Saya kira itu biasanya tafsir terhadap teks-teks itu. Terima kasih Pak Tansi. Menarik sekali ya sahabat Alkitab. Bahkan seperti ketahui di dunia Alkitab itu kan betapa sangat patriarkal sekali ya. Tapi bahkan sosok Yusuf ini pun khususnya di Matius digambarkan begitu pendiam ya. Diam-diam bekerja gitu. Jadi jangan ngomong gitu. Makanya bapak-bapak sebenarnya nggak terlalu suka ini Yusuf yang di Injil itu, dia nggak terlalu diam. Masa hanya buat aja tengah malam lagi tidur enak-enak dibangunkan. Hanya itu fungsinya dalam Injil Matius ya. Benar-benar untuk ya. Kalau ada bahaya dia dibangunkan. Tapi kalau ada happy, macam bagi-bagi hadiah dengan orang Majus, itu dalam cerita Yusuf nggak ada. Tidak digambarkan, tidak dijelaskan. Ya, tidak ditampilkan. Jadi dia ditampilkan hanya waktu ada bahaya. Gitu. Terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya, jika Allah masuk ke dalam sejarah manusia, mengapa Allah memilih jalan keluarga yang rapuh dan penuh resiko, Pak? Bukan situasi yang aman dan terhormat, misalnya ya lahirnya mungkin di kalangan bangsawan gitu ya. Ya, tentu ini menarik ya, karena memang Allah yang dalam Alkitab selalu Allah yang memilih katakanlah pihak yang lemah, gitu. Dia tidak memilih anak sulung, dia memilih anak bungsu ya. Dia tidak memilih bangsa-bangsa yang kuat, yang besar, Mesir, Asyur, Babel. Dia memilih ya ini suku kecil yang tak berarti ya, suku Israel ya, bahkan yang sedang diperbudak ya. Jadi dia memilih kelompok budak ya, bukan lapisan-lapisan atas. Jadi menurut saya harus ditempatkan di situ. Apalagi tentu Tuhan dengan memilih menjadi manusia, dia memilih keluarga yang lebih memperlihatkan keluarga yang konkret ya, yang ideal. Itu sebenarnya sesuai dengan gambaran tokoh-tokoh Alkitab pada umumnya.
tokoh-tokoh Alkitab tuh tokoh-tokoh yang real ya, yang konkret dengan pelbagai kelemahan, dengan pelbagai kelebihan. Demikian juga keluarga yang dipilih itu keluarga yang real, yang konkret, yang kita sekarang bisa mengidentikan diri dengan mereka ya. Oh, kalau terlalu ideal kan susah nih, kita ikut nggak bisa. Tapi ini ternyata keluarga yang sejak awal sudah punya problem, sudah dalam dialog, sudah punya problem bagaimana membesarkan anak yang tiba-tiba punya sikap sendiri. Itu kan real konkret ya. Justru itu menarik menurut saya, bahwa Tuhan masuk dalam atau menjadi manusia juga dalam situasi-situasi kemanusiaan yang paling konkret. Tuhan masuk ke situ, ke situasi itu, dan menjadi manusia dalam konteks seperti itu. Saya rasa itu yang bagus. Ya, terima kasih banyak potensi ya, dan sudah jelas ya sahabat Alkitab sekalian. Kemudian dalam kisah Natal, ketaatan tidak segera membawa kelegaan ya, justru ada perjalanan, penolakan, dan juga pengungsian. Nah, apakah artinya ini bagi teologi berkat ya yang sering kita hidupi di zaman sekarang ya, yang sering dipahami di zaman sekarang? Apakah ada keterkaitan antara peristiwa-peristiwa yang ternyata justru tidak ada kelegaan itu dengan makna di balik anugerah atau berkat itu sendiri gitu mungkin ya, Pak? Ya, mungkin pesannya adalah bahwa berkat atau apapun itu namanya ya, bukan sesuatu yang mudah, gitu. Kita lihat bahkan keluarga sang penebus sendiri, dia dari awal dalam tanda petik ya, dia menderita ya akibat kekuasaan. Dari awal mereka harus pindah, ikut cacah jiwa hanya kena dekret dari Kaisar Agustus yang ingin tahu berapa besar jumlah orang yang bisa wajib pajak. Jadi dia sebenarnya punya tujuan ekonomi, tapi seluruh rakyat harus pergi ke kotanya masing-masing ya, terlepas dari apakah benar pernah ada sensus massal seperti itu. Tapi ini artinya apa? Bahkan keluarga Yesus sendiri harus tunduk kepada ambisi ya, dari kekuasaan seorang kaisar. Demikian juga dalam kisah Matius, mereka harus mengungsi ke Mesir karena Herodes mau membunuh bayi yang baru lahir, itu dianggap ancaman. Ya. Jadi dia dari awal dalam tanda petik ya tunduk kepada ambisi dan kekuasaan manusia, tapi mau memperhatikan apa? Sebenarnya yang mau diperlihatkan, dia memang raja, tapi raja yang beda dengan konsep raja manusiawi. Ya, kalau raja seperti Kaisar Agustus, dunia memang damai waktu itu, tetapi dia jamin damai itu dengan pedang, dengan kekerasan, dengan pajak. Yesus menawarkan damai, ya seperti dalam Injil Lukas, damai dalam diri seorang bayi. Seorang bayi kan nggak ada agresivitas. Jadi dalam diri bayi itu kedamaian itu adalah kedamaian yang bukan dicapai dengan paksaan, dengan perang, dengan pedang ya, tapi dengan kasih, dengan pelayanan. Saya kira itu dua bahasa yang berbeda, dan itu persis kritik dari Natal ya. Kritik terhadap kekuasaan, apalagi kekuasaan yang sewenang-wenang yang dicapai dengan kekerasan, pemaksaan, dan pedang. Kita menyambut Raja Damai yang menciptakan damai dengan keadilan, kesederajatan. Itu justru pesan abadi dari Allah yang jadi bayi, bukan Allah yang jadi tentara. Gitu. Itu bagaimana itu? Yang saya lihat begitu. Terima kasih Pak Tensio, menarik sekali ya. Jadi Allah yang bukan sebagai tentara ya, tapi bayi yang rapuh ya. Rapuh. Yang perlu dilindungi. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Bagaimana gereja dapat belajar dari Yusuf sebagai figur ayah yang tidak dominan tetapi tetap setia dalam membangun spiritualitas keluarga nih Pak di masa kini? Ini yang berat ya, tadi saya singgung. Memang Yusuf yang dalam Injil Matius ini memang di cerita itu seperti tadi ya, disinggung dia saja yang aktif, tapi nggak pernah bicara. Saya nggak yakin banyak laki-laki suka dengan figur ini ya. Masa kita hanya buat nggak ngomong ya. Jadi mungkin itu pesan saja bahwa berbuat itu lebih berguna ya, daripada banyak ngomong. Ya, Yusuf memberi teladan bahwa dia bisa mengikuti kehendak Tuhan. Dia bisa taat meskipun tanpa omong. Ya, dia memang eksekutor aja. Ya, jadi
Berbuat itu berbuah, gitu. Enggak perlu bicara ya. Jadi meskipun diam, tapi diam itu menentukan. Ya. Itu yang penting ya. Kalau diam pasif, itu enggak bagus. Tapi diam tapi menentukan karena dia banyak berbuat. Saya kira itu pesan yang relevan untuk gereja ya. Banyaklah berbuat seperti Yusuf. Ya, jangan hanya bicara ya. Sering kita hanya bicara ya. Beda-beda tipis lah dengan instansi-instansi lain yang hanya bicara ya. Mungkin gereja harus lebih banyak buat. Tentu berbuat yang baik ya. Berbuat yang sesuai dengan kehendak Allah seperti Yusuf. Dan itu pasti ada hasilnya. Dan itu menentukan sejarah ya. Mengubah sejarah. Terima kasih sekali lagi Pak Tensi dan juga sahabat Alkitab sekalian ya. Kita tanpa terasa sudah berada di penghujung acara. Dan untuk menutup tema kita pada hari ini Pak, mungkin ada closing statement untuk sahabat Alkitab sekalian terkait tema kita pada hari ini, yaitu tentang bagaimana mengembalikan makna Natal di tengah keluarga. Natal tanpa Yusuf dan Maria, benarkah bisa terjadi? Silahkan Pak. Ya, kalau mau dibuat closing ya tentu tidak bisa ya. Natal tanpa Maria dan Yusuf. Artinya apa? Artinya Natal kita selalu berarti Natal yang membawa perubahan dalam keluarga. Karena kita mengingat bahwa Tuhan menjadi manusia dulu, menjadi manusia yang hidup, lahir di dalam sebuah keluarga yang konkret, yang keluarga yang nyata dengan problem-problem konkret sehari-hari. Ya, disitulah Tuhan datang, disitulah Tuhan menguatkan kita semua sebagai satu keluarga. Saya kira itu pesan abadi untuk kita sampai hari ini. Ya. Terima kasih banyak Pak Tensi dan juga sahabat Alkitab sekalian yang mengikuti bincang Alkitab pada hari ini. Dan seperti biasa sahabat Alkitab sekalian, saya ingin membagikan informasi untuk sahabat Alkitab sekalian terkait program dukungan untuk Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, telah tertera di layar sahabat Alkitab sekalian, ada scan kris ya. Sahabat Alkitab bisa scan kris yang ada di layar sahabat Alkitab sekalian, dan jangan lupa gunakan kode unik 67 di akhir nominal. Dan ini akan digunakan untuk mendukung setiap karya pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia. Dan buat sahabat Alkitab sekalian yang baru saja mengikuti program Bincang Alkitab, sahabat Alkitab bisa subscribe channel YouTube Lembaga Alkitab Indonesia, dan di sana ada banyak sekali program-program edukasi, program-program layanan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Dan jangan lupa nanti hari Sabtu juga masih ada seminar Alkitab pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk terus berbagi kabar baik ini ke sahabat, rekan atau keluarga supaya kita bisa bersama-sama memaknai ulang pesan Natal yang senantiasa digaungkan dari tahun ke tahun dengan perspektif yang baru. Dan akhir kata, salam Alkitab untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.